Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja. Ketemu lagi dengan saya Dr. Nanda Suryadi SME. Kita kuliah pada siang hari ini. Adapun kuliah yang akan kita laksanakan dengan judul aspek teknis dari studi kelayakan bisnis. Lanjut. Adapun capaian pembelajarannya, yang pertama adalah menjelaskan konsep aspek dan konsep aspek teknis dari studi kelayakan bisnis, terus menjelaskan penilaian dan penentuan lokasi usaha, terus yang ketiga menganalisis metode penentuan luas dan besaran produksi, yang keempat memahami metode penentuan tata letak produksi, yang kelima menjelaskan kriteria pemilihan teknologi dan produksi, dan yang keenam menjelaskan metode perhitungan barang produksi. Kita masuk yang pertama, yaitu pengertian aspek teknis. Perlu kita ketahui, penilaian kelayakan terhadap aspek teknis ini menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknis suatu bisnis. Aspek teknis ini mencakup kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketepatan lokasi, luas produksi, dan layout serta kesiagaan mesin-mesin yang akan kita gunakan. Secara umum, ada beberapa hal yang harus dicapai dalam penilaian aspek teknis tersebut. Itu yang pertama adalah menentukan lokasi yang tepat. Nah, dalam aspek teknis ini, menentukan lokasi yang tepat ini juga harus kita perhatikan, di mana lokasi tempat yang akan kita buat bisnis tersebut tidak jauh dan tidak dekat, tidak terisolir dan tidak merugikan lingkungan sekitar. Makanya harus tepat di mana lokasi yang nantinya akan dibuat bisnis. Selanjutnya, kita harus menentukan tata letaknya. Nah, tata letak di sini adalah bagaimana konsep dari proyek itu sendiri, bangunan itu sendiri. Nah, kalau bisa seefisien mungkin supaya enak dipandang mata dan membuat nyaman kepada pengguna yang ada di dalam proyek tersebut. Yang ketiga, menentukan teknologi. Nah, dalam menentukan teknologi ini, kita dalam usaha bisnis ini harus tepat, jadi tidak ada mubazir. Jadi harus tepat supaya dalam bisnisnya, dalam memproduksinya sesuai dengan target dari pencapaian perusahaan. Terus yang selanjutnya, kita harus bisa menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan. Nah, itu harus jelas, harus ada analisisnya, supaya tidak salah sasaran. Yang kelima, menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan. Maksudnya di sini adalah tenaga kerja yang handal, yang profesional. Nah, kita tahu bahwa beberapa perusahaan besar menganggap bahwa tenaga kerja ini adalah aset mereka. Maka untuk bisa mereka betah, mereka bekerja dengan maksimal, kita harus memperhatikan bagaimana tenaga kerja ini supaya nyaman dan suka bekerja di perusahaan kita. Nah, ini ada gambar, diagram bagaimana aspek teknis itu sendiri. Yang pertama tadi kebutuhan lahan dan mesin produksi, terus kebutuhan jumlah tenaga kerja, nah, terus juga bahan dalam proses dan cara pembayarannya, terus layoutnya, tata letaknya, serta proses produksi dan atribut perusahaan. Atribut perusahaan kayak promosinya, terus berhubungan tentang inilah perusahaan, merek perusahaan. Nah, jadi setelah kita menggambarkan tentang aspek bisnis, apakah ini dimaksud dengan aspek teknis itu sendiri? Nah, kalau versi Bapak, aspek teknis adalah merupakan
suatu aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknis di lapangan dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dibangun. Nah, ini dia. Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan Anda membuat pemahaman masing-masing. Selanjutnya, bagaimana penentuan lokasi usaha? Nah, prioritas utama dan aspek teknis ini adalah menganalisis masalah penentuan lokasi. Pemilihan lokasi sangat penting sekali, mengingat apabila salah dalam menganalisis akan berakibat meningkatnya biaya yang akan dikeluarkan nantinya. Perusahaan harus memiliki pertimbangan dalam penentuan lokasi untuk kantor pusat, untuk lokasi pabrik, untuk lokasi gudang dan kantor cabang. Jadi harus jelas penentuannya untuk apa. Secara umum, pertimbangan dalam menentukan letak suatu lokasi itu adalah yang pertama adalah jenis usaha. Harus apa? Harus jelas jenis usahanya apa. Terus bagaimana kedekatan pasar. Jadi lokasi tempat usaha bisnis kita harus dekat dengan pasar atau konsumen. Terus juga bahan baku dan bahan bakunya juga harus jelas, harus ada relasinya. Kalau kita tak punya relasi, susah nanti menjalankan bisnisnya ke depan. Terus ketersediaan tenaga kerja, kita harus bisa menyaring dan mencari tenaga kerja yang bisa kita andalkan. Terus juga sarana dan prasarana. Nah, kalau ada sarana prasarana juga akan membuat tenaga kerja ini lebih bekerja secara maksimal karena sarana dan prasarananya lengkap. Terus kita ada kedekatan dengan pemerintah. Tujuannya apa? Kalau ada informasi-informasi tentang aturan-aturan pemerintah, kita dapat segera mengetahuinya. Terus juga ada lembaga keuangan. Nah, apabila dalam usaha kita ini membutuhkan bantuan, ya modal dari lembaga keuangan, kita bisa mengajukannya secara baik. Terus dekat dengan kawasan industri. Nah, ini kalau misalnya kita juga buka usaha dengan kawasan di daerah industri, berarti kita harus di kawasan industri. Terus kemudahan dalam melakukan ekspansi. Nah, kalau misalnya semuanya baik, lancar, berarti untuk ekspansi itu lebih gampang lagi. Nah, ekspansi itu adalah penambahan pembukaan cabang ya dari suatu usaha sendiri. Terus bagaimana kita lihat kondisi adat istiadatnya ya dalam melakukan letak lokasi itu, gitu ya. Apakah lokasi itu tanah adat atau emang tanah tidak bersengketa? Kalau tanah adat dan tanah bersengketa berarti itu salah kita pemilihannya. Jadi harus lihat dulu situasi dan kondisinya. Terus kita harus patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Ya. Nah, untuk menilai suatu lokasi sesuai dengan keinginan perusahaan dapat digunakan berbagai metode dengan kebutuhan perusahaan. Ada 3 metode, yaitu metode penilaian hasil. Nah, dalam metode ini faktor yang menjadi pertimbangan dalam metode penilaian hasil yaitu metode value, antara lain bagaimana pasarnya, bahan bakunya, kebutuhannya, terus transportasinya, tenaga kerjanya, dan pertimbangan lain-lainnya. Contohnya ya, PT Sinar Pesona Nadif bermaksud mendirikan pabrik tekstil. Nah, pilihan lokasi yang diinginkan adalah daerah Banten, Bogor, dan Bandung. Nah, pertanyaannya, analisislah penentuan lokasi usaha tersebut dengan menggunakan metode value method. Nah, seperti kita ketahui yang sudah Bapak tanda itu, yaitu perusahaan memilih daerah Bogor dikarenakan lokasi kebutuhan value methodnya sebesar 87 jumlahnya. Artinya Bogor mempunyai potensi ya untuk memilih suatu lokasi usaha. Yang kedua, metode perbandingan biaya ya, yaitu faktor yang menjadi pertimbangan dalam metode perbandingan biaya ini adalah jenis biaya dari bahan baku, terus BBM dan listrik, biaya operasinya, biaya umum, dan biaya lain-lainnya. Nah, jadi untuk melihat itu maka harus berdasarkan dari metode metode perbandingan biaya ini dengan jenis-jenis yang
telah ditetapkan tadi. Nah, contohnya sama, maka hasilnya berdasarkan perbandingan biaya, maka lokasi yang dipilih adalah daerah Bandung dengan biaya termurah. Nah, di sini dengan dinas pengeluaran biaya termurah, sehingga perusahaan lebih bisa melakukan membuka lokasi dengan efisiensi, dengan low cost yang murah. Oke. 3 yaitu metode analisis ekonomi. Nah, metode ini didasarkan pada berbagai jenis biaya. Ya, dari jenis biaya itu ya akan menjadi beban usaha, termasuk biaya perumahan dan biaya sosial, seperti sikap masyarakat. Nah, contohnya sama, ya. Terus jawabannya adalah perusahaan dalam menentukan lokasi itu memilih daerah Bandung, ya, karena perumahannya bagus dan sikap masyarakat terhadap lokasi itu sangat baik. Nah, jadi ada 3 metode yang bisa kita lakukan untuk menentukan lokasi wilayah. Terus selanjutnya ada penentuan luas dan besaran produk. Penentuan luas dan besaran produk ini berkaitan dengan berapa jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan pertimbangan kapasitas teknis dan pelayanan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien. Terus bagaimana luas dan besaran produksi dapat dilihat dari segi ekonomis dan segi teknisnya. Nah, secara umum luas produksi ekonomi itu ditentukan oleh kecenderungan permintaan yang akan datang. Artinya di sini berarti permintaan yang produksi yang kita buat itu harus mempunyai berkelanjutan. Jadi bukan hanya sekali saja. Kalau saja berarti besok tadi produksi, berarti itu produk gagal. Nah, yang kedua, kita harus bisa mengadakan atau mempersiapkan bahan baku, ya, bahan baku pembantu, tenaga kerja dan lain-lainnya, supaya tidak terganggu dalam sistem operasionalnya. Juga tersedianya teknologi, mesin dan peralatan yang di pasar. Berarti artinya dalam bentuk usaha nanti yang akan kita buat harus sesuai dengan standar pasarnya, gitu. Baik itu teknologinya, mesinnya, karena kalau kita tidak menggunakan itu, maka kita akan kalah di pasaran. Nah, gitu. Yang keempat adalah daur hidup produk. Nah, maksudnya di sini adalah limbah atau bekasnya dari produk tersebut bisa dimanfaatkan lagi. Seperti limbah kelapa sawit itu bisa dibuat mesin sabun, sampo, sama sabun colek untuk cuci piring atau cuci baju. Nah, itu dia, ya, secara umum luas produk ekonomi, ya, penentuannya. Terus selanjutnya tata letak. Apa itu tata letak atau layout? Adalah suatu proses penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi. Nah, jadi harus jelas, ya, supaya efisien dan efektif dalam produksi. Nah, pada umumnya layout didasarkan pada situasi. Yang pertama, posisi tetap. Nah, maksud di sini adalah layout ini ditujukan terhadap proyek-proyek yang disebabkan ukuran, bentuk, atau hal-hal lain yang menyebabkan tak mungkin untuk memindahkannya produk tersebut. Jadi produk tetap di tempat, sedangkan peralatan dan tenaga kerja yang mendatangi produk. Contohnya adalah gedung dan pembuatan kapal, itu posisi tetap. Yang kedua, orientasi proses. Layout orientasi proses ini didasarkan pada proses produksi barang atau pelayanan jasa. Layout ini secara bersamaan menangani produk atau jasa yang berbeda. Ya, contohnya industri tekstil, semua mesin pemotong dikelompokkan dalam satu area dan semua mesin jahit dikelompokkan dalam satu area. Jenis layout ini untuk usaha job order atau sesuai pesanan. Terus selanjutnya tata letak kantor. Dalam layout ini berkaitan dengan posisi pekerja, peralatan kerja, tempat yang diperuntukkan untuk perpindahan informasi. Jika perpindahan informasi semuanya yang diselesaikan melalui telepon atau alat telekomunikasi, masalah layout akan sangat mudah. Akan tetapi jika perpindahan orang dan dokumen dilakukan secara alamiah, layout tersebut perlu mendapatkan pertimbangan yang matang. Jadi
tata letak kantor ini bisa secara manual dan bisa secara teknologi. Nah, selanjutnya tata letak pedagang eceran. Layout ini yang berkenaan dengan pengaturan dan lokasi tempat serta arus bermacam produk atau barang, sehingga banyak barang yang dapat dipajang dan mengakibatkan penjualannya lebih besar. Jadi yang lebih ke arah kebutuhan pokok ya. Terus yang kelima adalah tata letak gedung. Nah, layout ini ya ditujukan untuk efisiensi biaya penanganan gudang dan memaksimalkan pemanfaatan ruang gudang. Tujuannya adalah untuk memperoleh optimum trade-off ya antara biaya dan penanganan ruang-ruang gudang. Oke, yang terakhir adalah tata letak produk. Layout jenis ini mencari pemanfaatan personal dan mesin yang terbaik dalam produksi yang berulang-ulang dan berkelanjutan atau kontinu. Nah, layout ini cocok untuk proses produksi yang telah distandarisasikan serta diproduksi dalam jumlah yang sangat besar, sehingga produk akan melewati tahapan operasi yang sama sampai akhir. Contohnya adalah perakit mobil. Oke, sampai di sini dulu. Kalau mau ada yang ditanyakan, silakan ya. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.